Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap dalam keadaan yang sehat ya, dan tetap semangat belajar di rumah. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu tema 7 tentang peristiwa dalam kehidupan. Nah, kemarin anak-anak sudah belajar tentang faktor apa yang mendukung bangsa Eropa itu tertarik untuk datang ke Indonesia. Nah, awalnya mereka tertarik datang ke Indonesia karena Indonesia itu kaya akan rempah-rempah. Salah satunya adalah cengkih, ya, yang saat itu sangat mahal harganya dan sangat diincar oleh bangsa-bangsa di Eropa. Namun lama-kelamaan mereka justru ingin menguasai Indonesia yang kaya akan rempah-rempah. Nah, oleh karena itu terjadilah banyak perlawanan dari rakyat Indonesia. Nah, sekarang kita akan melanjutkan ya tentang pemerintahan kolonial Inggris dan Belanda. Nah, siapakah tokoh yang paling terkenal dalam masa pemerintahan kolonial di Indonesia? Nah, kalau Inggris yang terkenal yaitu ada Thomas Stamford Raffles. Nah, sedangkan Belanda tokoh yang terkenal yaitu ada Cornelis de Houtman, ada Willem Daendels, ada Jensen dan Van den Bosch. Nah, waktunya, kalau Inggris itu menjajah Indonesia pada tahun 1811 sampai 1816. Nah, sedangkan Belanda itu menjajah Indonesia lebih dulu, yaitu pada tahun 1602. Nah, lalu daerah kekuasaan mereka di mana saja ya? Nah, kalau Inggris itu di daerah kekuasaan VOC, ya, di Sumatera, Ambon, dan Banda. Sedangkan kalau Belanda itu hampir di seluruh wilayah Indonesia, ya, jadi lebih luas wilayah jajahan Belanda. Nah, lalu ada beberapa kebijakan yang dilakukan pada masa kolonial Inggris dan Belanda. Kalau Inggris adanya sistem sewa tanah, lalu ada pembagian wilayah Pulau Jawa menjadi 16 wilayah keresidenan, lalu ada kerja rodi gitu ya, atau kerja paksa gitu. Lalu Belanda ada penyerahan hasil bumi, lalu ada sistem tanam paksa, ya, lalu ada kerja rodi gitu. Lalu kondisi rakyat Indonesia bagaimana ketika pada masa pemerintahan kolonial Inggris dan Belanda? Nah, keadaan rakyat Indonesia yaitu sama-sama sangat menderita, ya. Namanya dijajah, mereka sangat menderita, apa-apa serba tidak bebas begitu ya. Mereka dipaksa kerja bahkan tanpa waktu istirahat, lalu mereka dipaksa bekerja juga untuk menyerahkan hasil buminya kepada penjajah begitu ya. Jadi mereka sangat menderita. Nah, salah satu kebijakan pemerintah kolonial Belanda yaitu adanya tanam paksa atau kulturstelsel. Ya. Nah, sistem tanam paksa ini terjadi pada masa pemerintahan Johannes van Bos. Ya. Nah, ini dilakukan pertama kali di Pulau Jawa pada tahun 1847. Ya, awalnya di Pulau Jawa, lalu lama-kelamaan ini dikembangkan terus sistem tanam paksa ini ke daerah di luar Pulau Jawa. Nah, apa itu sistem tanam paksa? Nah, jadi rakyat itu dipaksa yang awalnya rakyat itu menanam untuk hasil mereka sendiri, mereka dipaksa untuk menanam tanaman tertentu, ya, misalnya kopi, lada atau kelapa gitu ya, dan mereka harus menyerahkan hasilnya itu kepada Belanda. Jadi mereka sudah dipaksa kerja, sudah dipaksa menanam jenis tanaman yang sesuai dengan pemerintahan Belanda saat itu dan menyerahkan hasilnya ke Belanda gitu ya. Nah, tanam paksa ini mengakibatkan rakyat Indonesia semakin menderita karena ada beberapa lahan perkebunan yang terabaikan gitu. Jadi adanya gagal panen, lalu juga wabah penyakit merajalela gitu ya, dan justru terjadi kelaparan gitu. Nah, namun ada salah satu tokoh Belanda yang menentang sistem tanam paksa ini, yaitu Douwes Dekker. Nah, dia membuat buku yang berjudul Max Havelaar itu tentang tanam paksa begitu ya, dan dia juga ingin melakukan 3 kebijakan untuk membalas kebaikan bangsa Indonesia yang saat itu mau menanam gitu ya.
Nah, yang pertama yaitu pendidikan. Dia ingin memberikan pendidikan atau edukasi gitu ya. Lalu yang kedua membangun saluran pengairan atau irigasi. Lalu yang ketiga memindahkan penduduk dari daerah yang padat ke daerah yang jarang penduduknya ya, yaitu transmigrasi. Nah, ini merupakan peristiwa-peristiwa perlawanan bangsa Indonesia. Kita mulai dari Aceh ya. Di situ ada setidaknya ada 3 sultan. Ada Sultan Ali, Sultan Alauddin, dan Sultan Iskandar Muda. Ya, mereka melakukan perlawanan di tahun-tahun yang berbeda, ya sendiri-sendiri begitu ya. Lalu ada dari Ternate, ada Sultan Hairun, ada Sultan Baabullah gitu. Lalu ada di Tegalrejo. Nah, ini terkenal sekali ya Pangeran Diponegoro. Dia melakukan perlawanan pada tahun 1825. Ini dikenal dengan perang gerilya gitu ya. Namun perlawanan ini gagal karena Pangeran Diponegoro diculik dan dilarikan ke Makassar hingga wafat. Nah, lalu yang keempat di Sumatera Barat juga ada dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol pada tahun 1821. Namun tetap perlawanannya gagal, ya. Dan yang kelima ada di Sumatera Utara, yaitu dipimpin oleh Sisingamangaraja ke-12 gitu ya pada tahun 1878. Namun perlawanannya di Tanah Batak ini gagal. Dia gugur tertembak. Nah, ini setidaknya 5 daerah ya yang melakukan perlawanan. Sebenarnya ada banyak gitu ya, banyak perlawanan di setiap daerah gitu ya. Lalu mengapa ya perjuangan bangsa Indonesia itu banyak mengalami kegagalan, ya kan? Banyak yang diculik, ditembak gitu ya. Kenapa ya? Nah, berikut merupakan faktor penyebab gagalnya perjuangan bangsa Indonesia dalam mengusir penjajah. Yang pertama, perjuangannya bersifat kedaerahan, artinya masih dilakukan per daerah gitu ya. Misalnya daerah Sumatera Barat tadi sendiri, lalu ada di Ternate dilakukan sendiri begitu ya. Lalu yang kedua, perlawanan tidak dilakukan serentak. Nah, itu tadi sendiri-sendiri gitu ya, setiap daerah, setiap sesuai dengan pemimpinnya gitu. Lalu yang ketiga, masih bergantung kepada pimpinan. Nah, ini jika pemimpinnya tertangkap, maka perlawanannya juga terhenti. Ya, seperti tadi Pangeran Diponegoro diasingkan ke Makassar hingga wafat. Nah, perlawanannya tidak dilanjutkan karena mereka mengikuti dari pimpinannya. Kalau pimpinannya tertangkap ya sudah, perjuangannya juga terhenti begitu ya. Lalu yang keempat, kalah persenjataan. Ya, ini jelas karena rakyat Indonesia pada saat itu masih menggunakan persenjataan tradisional, ya, konvensional, kuno begitu. Sedangkan kolonial sudah menggunakan persenjataan yang lebih modern gitu ya. Lalu yang kelima, Belanda menerapkan politik adu domba ya. Mereka pintar sekali untuk mengadu domba. Mereka memanas-manasi begitu ya, sehingga terjadilah perpecahan di beberapa daerah di Indonesia. Nah, karena terjadinya kegagalan dalam perlawanan bangsa Indonesia terhadap kolonial Belanda, maka bangsa Indonesia itu memikirkan bagaimana ya caranya supaya perlawanan ini berhasil. Nah, kita masuk di masa kebangkitan nasional. Jadi, kaum-kaum terpelajar itu ingin berjuang dengan cara yang lebih modern. Mereka tidak mau melalui peperangan gitu ya, namun menggunakan kekuatan organisasi. Nah, organisasi pertama yang berdiri yaitu adalah Budi Utomo pada tahun 20 Mei 1908. Nah, pelopornya yaitu Dr. Sutomo ya. Nah, di sini lalu pemerintah Indonesia itu menetapkan tanggal berdirinya organisasi Budi Utomo itu sebagai Hari Kebangkitan Nasional, yaitu ingat pada tanggal 20 Mei. Nah, di sini merupakan masa atau pembagian-pembagian masa pergerakan nasional. Ada 3 ya. Yang pertama ada masa awal pergerakan nasional, itu pada tahun 1900-an. Lalu ada masa awal radikal, yaitu 1920 sampai 1927-an. Lalu yang terakhir ada masa moderat, yaitu 1930-an. Nah, ini perlu anak-anak ketahui saja ya, sejarah-sejarah waktunya gitu. Namun anak-anak perlu mengingat bahwa
tanda dari masa kebangkitan nasional itu adalah dengan berdirinya organisasi Budi Utomo ya. Selain berdirinya organisasi Budi Utomo, ya, Hari Kebangkitan Nasional itu juga ditandai dengan beberapa peristiwa lainnya, ya. Salah satunya peristiwa Sumpah Pemuda. Nah, ini dilakukan 3 tahap ya, ada 3 tahap. Kita akan bahas satu persatu. Nah, Kongres Pemuda Indonesia satu atau yang pertama dilakukan pada tanggal 30 April sampai 2 Mei tahun 1926 ya di Jakarta. Nah, hasilnya mereka belum menghasilkan keputusan apapun ya, mereka baru berkumpul gitu. Lalu lanjut ke Kongres Pemuda Indonesia II yang dilakukan pada tanggal 27 hingga 28 Oktober di Jakarta juga ya. Nah, hasilnya pemuda itu bekerja keras mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan ya, termasuk membentuk panitia kongres gitu ya. Mereka sudah mulai membentuk panitianya ya, ketuanya siapa, wakilnya siapa begitu ya. Lalu lanjut ke Kongres Pemuda ketiga ya yang dilakukan pada tanggal 28 Oktober 1928. Nah, hasilnya ada 4. Nah, yang pertama yaitu menerima lagu Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman itu sebagai lagu kebangsaan Indonesia. Nah, lalu yang kedua, menerima Sang Merah Putih sebagai bendera Indonesia. Lalu yang ketiga, semua organisasi pemuda itu dilebur. Dilebur itu di diubah gitu ya, diubah menjadi satu kesatuan dengan nama Indonesia Muda gitu ya, yang berwatak nasional dalam arti luasnya. Jadi segala jenis organisasi pemuda yang ada di Indonesia kan ada banyak, lalu mereka disatukan. Nah, menjadi satu organisasi besar dengan nama Indonesia Muda. Lalu yang keempat, diikrarkannya Sumpah Pemuda oleh semua wakil pemuda yang hadir. Nah, lalu apa ya isi Sumpah Pemuda? Nah, ini merupakan isi dari Sumpah Pemuda. Ada 3 ya. Yang pertama, kami putra dan putri Indonesia mengakui bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. 2. Kami putra dan putri Indonesia mengakui berbangsa satu, bangsa Indonesia. 3. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Nah, jadi inti dari isi ikrar Sumpah Pemuda itu ada 3. Yang pertama, mengaku bertumpah darah satu, tanah air Indonesia. Yaitu kedua, mengaku berbangsa satu, yaitu bangsanya Indonesia. Nah, lalu ketiga, menjunjung tinggi bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Jadi ada tanah air Indonesia, bangsa Indonesia, dan bahasa Indonesia. Nah, itulah sejarah penjajahan kolonial Inggris dan Belanda di Indonesia, serta berbagai perjuangan bangsa Indonesia untuk melawan penjajahan. Nah, sekarang ayo kita lanjutkan perjuangan bangsa kita. Nah, dengan cara apa? Belajar ya, melakukan tanggung jawab kita sebagai siswa. Kita harus mengisi kemerdekaan dengan penuh semangat. Nah, sekian pembelajaran hari ini. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.